teman-teman YouTuber Indonesia di seluruh dunia. Kali ini kita jumpa kembali di YouTube channel saya. Sebelum saya memulai pembicaraan tentang perjalanan saya melalui Utah menuju Idaho, alangkah indahnya jika Anda membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang dengan mensubscribe dan like dan pencet tombol notifikasinya. Terima kasih atas bantuan teman-teman untuk lebih mempopulerkan channel YouTube saya ini. Saya adalah petualang, penjelajah yang akan menjelajahi menuju Kanada hingga ke Alaska. Kali ini saya melalui jalan pada saat musim salju, di mana pemandangan di sekelilingnya dipenuhi dengan salju. Jika Anda melihat, maka Anda akan melihat pemandangan yang menakjubkan yang mungkin tidak bisa dijumpai di Indonesia. Dua jalan raya antar negara bagian utama pada state Utah adalah Interstate Highway I-15 dan Interstate Highway I-80 berpotongan tepat di sebelah barat pusat kota. Interstate Highway I-15 datang dari ujung utara negara bagian melalui Davis County dan langsung menuju ke selatan melalui lembah Salt Lake City dan terus melalui Utah County untuk meninggalkan negara bagian di sudut barat daya. Interstate Highway I-80 datang dari sisi barat negara bagian melalui Tulare County dan melewati Bandara Internasional Salt Lake City sebelum bergabung dengan Interstate I-15 di sebelah barat pusat kota. Penggabungan berlanjut ke selatan sekitar 3 mile 4,8 km sebelum Interstate Highway I-80 membelah timur lagi. Itu melewati sebagian besar daerah pemukiman melalui utara Salt Lake City dan lingkungan Sugar House di Salt Lake City sebelum memasuki Parley Canyon, melewati Summit County dan meninggalkan negara bagian di sudut timur lautnya. Interstate 215 yang dikenal sebagai Belt Road membentuk putaran 270 derajat di sekitar Salt Lake City dan pinggiran kota lingkar pertamanya. Ini memasuki lingkungan Rose Park di barat laut Salt Lake City dari Davis County, di mana baru-baru ini memisahkan diri dari Interstate Highway I-15 dan berlanjut ke selatan memotong Interstate I-80 dan State Road 201 sebelum berbelok ke timur Taylorsville memasuki Interstate I-15 di Murray dan berbelok ke utara di Holiday. Dari sana ia sejajar dengan Wasatch Range melalui pemukiman mewah di pinggiran timur sebelum berakhir di Interstate I-80 di mulut Parley Canyon. Rute sabuk ini sebagian besar berfungsi sebagai rute komuter ke pinggiran kota. Olimpiade musim dingin pada tahun 2002 mendorong percepatan mendesak dari perombakan besar-besaran Interstate Highway I-15 yang sudah direncanakan dari 600 North di Salt Lake City ke 10.600 South di Sandy. Antar negara bagian tersebut diperluas menjadi 10 jalur, termasuk 2 jalur kendaraan berkapasitas tinggi atau jalur ekspres HOV. Bagian dari Interstate I-80 dan Interstate I-215 juga direkonstruksi. Sejak konstruksi asli, jalur HOV telah berevolusi menjadi apa yang oleh Departemen Transportasi Utah disebut sebagai jalur ekspres. Jalur ekspres ini juga dikenal sebagai jalur tol hunian tinggi atau jalur HOT, digunakan oleh kendaraan dengan 2 orang atau lebih, termasuk bus, sepeda motor, dan kendaraan berbahan bakar bersih. Kendaraan lain juga dapat menggunakan jalur tersebut jika mereka menggunakan Express Pass. Express Pass memungkinkan pengumpulan tol elektronik otomatis. Tol berbeda-beda menurut jarak tempuh di jalur dan kemacetan lalu lintas saat ini. State Road 201 yang dikenal secara lokal sebagai jalan bebas hambatan yang mengarah ke barat dari persimpangan selatan Interstate
I-80, Interstate I-15 yang dikenal sebagai Spaghetti Bowl di sepanjang perbatasan Salt Lake City dan West Valley City. Ini adalah rute yang sebagian besar padat yang melayani sebagian besar lalu lintas komuter di sisi barat. Saat turun ke selatan ke Magna, itu diturunkan ke jalur Tor, meskipun pada akhirnya direncanakan untuk ditingkatkan ke jalan bebas hambatan karena lalu lintas dari Tolle County meningkat. Itu berlanjut ke barat ke Interstate I-80 dekat garis Tolle County. Selain melayani sisi barat lembah, State Road 201 juga berfungsi sebagai jalan bebas hambatan komuter untuk Tolle County dan alternatif Interstate I-80 bila diperlukan. Bangerter Highway State Road 154 adalah jalur tol yang melayani sisi barat dan selatan lembah yang tumbuh dengan cepat. Itu dimulai dekat Interstate Highway I-15 di Draper, kemudian menuju ke barat melalui Bluffdale dan Riverton sebelum menuju utara di sepanjang sisi barat lembah melalui Jordan Selatan, Jordan Barat, West Valley City, dan Salt Lake City sebelum menyeberang melalui Interstate Highway I-80 dan berakhir di Bandara Internasional Salt Lake City. Jalan tol lain yang pada akhirnya akan menjadi jalan bebas hambatan adalah koridor pemandangan gunung atau State Route 85 dan bagian dari proyek jalan raya Legacy yang membentang dari Utah County di sepanjang sisi barat lembah hingga mencapai Interstate Highway I-80. Sejauh ini hanya bagian jalan depan dari ruas yang membentang dari Jalan Redwood atau South State Road 68 di sekitar 16.000 selatan utara hingga 5.400 selatan atau State Road 73 di 6.400 barat yang telah diselesaikan. Konstruksi di bagian utara ke 4.100 selatan telah dimulai, namun jalan bagian depan ini berfungsi sebagai 4 jalur yang terbagi menjadi jalan tol hingga jalan bebas hambatan selesai dibangun. Jalan raya utama lainnya melalui lembah adalah State Street yang merupakan bagian dari US 89 yang panah lurus ke selatan melalui lembah dari pusat kota Salt Lake City ke Draper sebelum menghubungkan dengan Interstate I-15. Negara bagian Utah, Departemen Transportasi Utah mengoperasikan sistem negara bagian yang melayani semua bagian negara bagian. Dalam dokumen resmi, negara bagian Utah menggunakan istilah rute negara bagian untuk jalan raya bernomor yang dipelihara oleh negara bagian, karena definisi hukum dari jalan raya mencakup semua jalan umum. Negara bagian Utah, Amerika Serikat atau Departemen Transportasi Utah menandatangani rute negara bagian di sepanjang 3.658,04 mile atau 5.887,04 km. Nomor dari rute dari semua jalan raya Utah ditetapkan oleh Badan Legislatif Negara Bagian yang saat ini didokumentasikan dalam judul Kode Utah 72 Bab 4. Kode tersebut juga mendefinisikan bagian dari jalan antar negara bagian dan jalan raya Amerika Serikat yang dikelola Utah, dengan pengecualian nomor rute negara bagian yang ditetapkan untuk mencocokkan jalan raya di Amerika dan jalan raya antar negara bagian. Nomor rute negara bagian Utah tidak ditentukan per pola yang konsisten, meskipun ada beberapa klaster regional jalan raya yang diberi nomor secara berurutan. Ada beberapa perubahan pada penomoran rute negara bagian. Sejak tahun 1969, blok nomor antara 281 dan 320 dicadangkan untuk rute yang melayani lembaga negara dan taman negara bagian. Dengan beberapa pengecualian, nomor rute ini tidak diposting secara publik.
Sejak tahun 1977, penetapan legislatif tidak memiliki konsekuensi untuk situasi di mana dua jalan bernomor berbagi jalan fisik yang sama, salah satu peruntukan atau mengalami diskontinuitas dalam peruntukan legislatif. Misalnya Interstate Highway I-84 didefinisikan sebagai jalan raya dengan dua segmen terpisah dalam kode Utah, bagian di mana Interstate Highway I-84 ditandatangani bersamaan dengan Interstate Highway I-15 hanya secara resmi ditetapkan sebagai Interstate Highway I-15. Dua rute negara bagian Utah adalah kasus khusus. State Road 900 dan 901 sebenarnya adalah jalan tanah yang dikelola federal dan kabupaten yang diberi nomor negara bagian untuk memberi kekuasaan kepada negara bagian untuk memblokir pengangkutan limbah nuklir ke tempat pembuangan sampah yang diusulkan di tanah suku. Jalan raya bersebelahan terpanjang yang ditandatangani sebagai rute negara bagian Utah adalah State Road 24 pada 160,243 mile atau 257,886 km. Tetapi State Road 30 lebih panjang pada 223 mile atau 359 km ketika konkurensi yang tidak ditandatangani disertakan. Jalan raya terpanjang dari semua jenis jalan di Utah adalah US Road 89 pada jarak 502,577 mile atau 808,819 km. Rute negara bagian terpendek adalah State Road 231, rute penghubung 0,085 mile atau 0,137 km di Fairview. Meskipun rute ini tidak bertanda tangan, rute terpendek yang ditandatangani adalah State Road 103 dengan panjang 0,225 mile atau 0,362 km yang menghubungkan pangkalan udara Angkatan Udara Hill ke I-15 dan State Road 126. Begitulah sekilas perjalanan petualangan saya kali ini, dan video ini merupakan awal perjumpaan kita di mana bagian lainnya akan saya berikan dengan video lainnya. Ikuti terus channel YouTube saya dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan like dan tekan tombol notifikasinya untuk update video-video terbaru saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Akhir kata, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ciao.